Eh, oke, baik. Perkenalkan nama saya Rivaldo Pagala dengan NIM 202100079. Saya adalah mahasiswa program studi teknik informatika semester 5 yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka yaitu studi Independent Data Science. Ini bersama dengan Jakarta Smart City. Langsung saja, proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif serta dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha industri. Pada studi independen ini berfokus khususnya pada studi data science yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam menggali atau mengelola suatu data sehingga menemukan data atau informasi yang baru dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang kesehatan hingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada ruang lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science. Nah, tujuan diadakannya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambah ilmu dan wawasan tentang data science, baik dilakukan dalam bentuk teori maupun praktek, sehingga mahasiswa mampu mengelola suatu data dan eh, mahasiswa bisa menemukan informasi atau data-data baru. Kemudian di sini manfaat dan dari adanya proyek studi independen ini khususnya dalam bidang data science yaitu dapat mendekatkan eh, perguruan tinggi antara usaha dan industri. Dan bagi mitra manfaatnya adalah adanya masukan saran ide serta gagasan yang dapat menambah wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapkan oleh mitra. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan atau dan juga pemberian materi setiap minggunya para mahasiswa mendapat ilmu pengetahuan dari mitra dengan topik sebagai berikut. Yang minggu pertama mahasiswa diperkenalkan bagaimana gambaran umum dari data. Nah, bagaimana data itu divisualisasi dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperkenalkan referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data. Nah, kemudian pada minggu kedua ini dari para mentor memberikan materi, gambaran umum teknik data science juga diperlihatkan kepada mahasiswa bagaimana interpretasi data itu sendiri. Bagaimana data science itu diproses hingga metodologi data science. Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukan data atau informasi yang baru. Nah, kemudian pada minggu ketiga ini mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu tentang banjir dan tentang data COVID-19. Nah, pada minggu ini mahasiswa belajar tentang pengenalan segmentasi penduduk segmentasi penduduk. Diharapkan dengan adanya pengenalan ini mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografis penduduk hingga melakukan analisis clustering. Nah, selanjutnya minggu keempat. Pada minggu keempat ini mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur infrastruktur on-premise dan cloud, bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise dilihat mulai dari responsibilitas, hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling menghemat energi. Setelah minggu keempat pelaksanaan pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi tentang proyek yang akan dibuat kepada mitra dengan pembagian topik konsultasi. Nah, minggu pertama, konsultasi yang dilakukan adalah untuk mengatur atau menyusun latar belakang
pada proyek yang akan dibuat juga sekaligus menentukan rumusan masalah. Nah, minggu kedua adalah konsultasi yang dimana dilakukan terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek tersebut serta pengkoreksian apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Nah, minggu ketiga konsultasi kali ini lebih berfokus pada penyempurnaan hasil analisis serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya terlahir dari adanya hasil analisis. Nah, pada minggu keempat, pada minggu keempat dilakukannya finalisasi tugas sebelum presentasikan pada ujian akhir. Nah, kita masuk kepada ini adalah tugas akhirnya, yaitu tentang proyek. Di sini saya mengambil topik bersama teman-teman yaitu data science yang bertopikan COVID-19. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Data merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan sebuah informasi. Data COVID-19 sangat berperan penting dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19. Data COVID-19 adalah dapat dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi terkait penyebaran COVID-19 dan clustering area penyebaran COVID-19. Walaupun jumlah kasus positif COVID-19 mulai menurun, tapi belum diketahui kapan penyebaran COVID-19 ini dapat berakhir. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengelompokkan data penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, dalam hal ini Jakarta Smart City, dalam upaya pencegahan COVID-19 dapat berjalan maksimal. Untuk mendukung hal tersebut, analisis yang digunakan adalah metode Cummins yang bertujuan untuk melakukan clustering, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat serta mengoptimalkan penanganan COVID-19 di pemerintahan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelompokan data COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis kecamatan mana saja yang dimiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, tujuan proyek untuk yang tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui perkembangan penyebaran COVID-19 di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Konteks data, konteks data ini dataset yang akan kami gunakan adalah data kasus harian COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Jakarta Smart City dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, dataset kasus per kabupaten atau per kota dan per kecamatan. Yang kedua, dataset kasus kasus bulan Juni, Juli, dan Agustus di tahun 2021. Metode penelitian. Yang pertama itu kami penentuan research question, kemudian pengumpulan data, kemudian checking data, dan kemudian analisis clustering dengan metode Cummins, dan kemudian rekomendasi. Oke, kita masuk kepada metode Cummins. Metode Cummins adalah merupakan algoritma klasterisasi yang mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok dengan beberapa klaster berdasarkan titik pusat atau klaster atau sentroid terkait dengan data. Metode ini membagi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga dapat data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan sebaliknya data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda.
Di sini metode kami, di sini kami menggunakan tools Orange. Di sini kita menggunakan file, kemudian data. Di sini terus Kamins. Kita checking data dan kita menggunakan scatter plot di sini, save data dan prediction. Nah, kemudian di sini hasil yang dicapai. Nah, untuk hasil yang dicapai, eh, garis bar chart ini menunjukkan tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 terus mengalami peningkatan eh, terus mengalami peningkatan. Di sini peningkatan yang sangat signifikan dimulai pada tanggal 1 Juni 2021 sampai tanggal 26 Juli 2021. Ini juga tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni sampai Agustus 2021. Ini sama. Kemudian di sini peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni menunjukkan pada setiap kecamatan di Provinsi DKI Jakarta bulan Juni sampai dengan Agustus di sini semakin berwarna hijau daerah tersebut, maka semakin sedikit tingkat penyebaran COVID-19. Maka sebaliknya, jika berwarna merah di daerah tersebut, maka semakin tinggi tingkat penyebaran COVID-19. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini selanjutnya peta penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta pada bulan Juli. Nah, pada bulan Juli ini sama. Di bulan Juli ini jika warna hijau itu tingkat penyebaran COVID-19-nya, COVID-19-nya itu sedikit, dan jika berwarna merah positif COVID-19-nya itu sangatlah tinggi. Dan ini peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus. Tingkat positif jika berwarna hijau maka rendah, dan jika berwarna merah tingkat peningkatannya sangatlah tinggi. Nah, kemudian di sini adalah jumlah kasus positif per kecamatan pada bulan Juni 2021 di Provinsi DKI Jakarta. Eh, kita bisa lihat di sini, jika di dalam kotak-kotak ini terdapat beberapa kecamatan yang di kotak ini, 5 kotak ini adalah tingkat penyebaran jumlah kasus positif yang besar, yaitu berada di Kecamatan Durensawit dan Kecamatan Cengkareng, Tanjung Priok, Jangkar, Jangkarsa, dan Cakung. Ini adalah tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi di bulan Juni. Selanjutnya, pada bulan Juli, di sini terdapat lima ya lima peningkatan yang sangat tinggi, yaitu di bulan Juli, Cengkareng, Durensawit, Tanjung Priuk, Jangkarasa, dan Cipayung. Selanjutnya, bulan Agustus, eh, tingkat penyebaran di kecamatan yang sangat 5 kecamatan yang sangat tinggi. Yang pertama ada Durensawit, Cengkareng, Jangkarasa, Jang, Jagakarsa, Tanjung Priuk, dan Cipayung. Oke, selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil pengelompokan dan analisis data dengan metode Cummins menggunakan tools Orange pada rekapan data kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta
per bulan Juni 2021, Juli 2021, dan Agustus 2021 dapat disimpulkan bahwa ada tiga klaster dan tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan dari bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021 dengan 5 kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi yaitu Cengkareng, Durensawit, Tanjung Priuk, Cipayung, dan Jagarkarsa. Nah, selanjutnya rekomendasi. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis metode Cummins clustering mampu mengelompokkan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan tingkat keparahan COVID-19. Dari penelitian ini untuk merekomendasi kebijakan diharapkan pemerintah dan khalayak dapat tetap waspada khususnya jika berada di jika berada atau tinggal di kecamatan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan kiranya pemerintah dapat menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Nah, rekomendasi untuk prodi dari hasil analisis memperlihatkan bahwa secara keilmuan memberikan informasi dalam hal ini bisa meningkatkan fasilitas belajar mengenai data sains agar supaya minat mahasiswa menekuni bidang data sains bisa meningkat. Rekomendasi untuk mahasiswa. Hasil analisis memperlihatkan bahwa secara keilmuan memberikan informasi tentang metode dan cara untuk klasterisasi data. Dalam hal ini metode Cummins clustering dan selanjutnya dapat dilakukan klasterisasi kasus COVID-19 menggunakan data per kabupaten atau per kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode berbeda seperti Fuji-Cummins dan K-Mediots. Future Works. Yang pertama, melakukan clustering dengan metode Fuji-Chemins. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil klasterisasi dengan metode Cummins dan metode Fuji-Chemins. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi dari hasil perbandingan dan antara kedua metode tersebut. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai selama belajar bersama dengan Jakarta Smart City dan menghasilkan proyek ini. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.